Wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin tali persaudaraan bagian yang ke-17. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad tidak bisa menjamin keluarganya dan saudara-saudaranya dari ancaman api neraka. Nabi Muhammad saja tidak bisa, apalagi kita. Nabi bukan, tetangganya Nabi bukan, apalagi saudaranya tambah bukan. Nabi Muhammad saja tidak bisa menjamin keluarganya dan saudara-saudaranya dari ancaman api neraka. Jadi harus menyelamatkan diri masing-masing dengan cara taat kepada agama, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang hadis yang ke-20. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata. Wahai Nabi, ceritakan kepada saya, kasih tahu amalan yang bisa memudahkan saya masuk surga. Semua orang pasti masuk surga, tapi tak semua orang mau menjalankan syaratnya. Semua orang ingin menjadi orang yang sehat umpamanya, tapi tak semua orang mau menjalankan syarat-syaratnya orang yang sehat. Di sini seorang laki-laki ingin diberitahu sebuah amal yang memudahkan masuk surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Nyembahlah kamu kepada Allah dan jangan menyekutukan. Itu pokok utama ya. Tidak usah syirik. Kalau sudah ini yang dilakukan, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak puasa bulan Ramadan, walaupun ahli zina, ahli mencuri, pasti masuk surga kalau sudah la ilaha illallah. Tapi ya syarat berlaku ya. Gimana maksudnya? Ya digoreng dulu dia di neraka. Karena apa? Tidak melakukan kewajiban. Tapi kalau sudah menyatakan Allah hanya satu, Tuhan hanya satu, la ilaha illallah, dia pasti masuk surga entah kapan, pokoknya masuk surga. Kemudian kalau ingin lebih mudah lagi, sudah pasti masuk surga, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa tuqimus shalah. Ya, salat, mendirikan salat, melaksanakan salat. Yang pertama tadi itu kan memang tidak menyekutukan Allah, hanya satu Tuhannya yaitu Allah. Iya memang masuk surga. Tapi kalau udah salat ya ditunggu masuknya.
disiksa dulu, begitu. Tidak langsung. Tapi kalau pakai apa, tidak menyekutukan Allah kemudian ditambah melakukan sholat, nah ini yang mudah masuk surga. Dan begini ya, sholat itu ibadah yang paling utama. Selainnya sholat wajib itu ibadah yang nomor sekian. Usahakan kalau melaksanakan sholat wajib itu yang benar, jangan asal-asalan. Kita kadang odik cakang ya, cakang betul berjamaah cakang, tapi sholatnya asal-asalan, wudhunya tidak sah karena nggak tahu caranya ya. Banyak orang tidak tahu caranya wudhu yang benar. Kadang wudhunya benar, suci najisnya tidak benar. Terutama orang-orang yang pakai celana-celana itu cukup berbahaya. Kencing berdiri, cuman pakai celana, kemudian cewek dengan posisi berdiri. Nah ini najisnya kemana-mana itu bisa sampai ke celana-celananya. Ini cakang ibadah, sholat berjamaah, sholat wajib cakang. Tapi syarat-syaratnya itu tidak memenuhi syarat, tidak melakukan syarat yang sebenarnya. Karena apa? Mungkin tidak tahu. Mungkin juga malas untuk memperbaiki, untuk tahu bagaimana cara wudhu yang benar, bersuci yang benar. Kadang juga ketika mandi besar ada juga yang tidak benar. Mandi besar asal mandi, mau siram sampoan, siram sampoan. Tidak begitu caranya mandi besar yang benar. Sebelum sampoan itu ratakan dulu airnya ke seluruh badan. Yang meratakan itu diantara lagi ke sela-sela telinga itu. Wajib itu dibasahi. Kemudian kalau perempuan bagian apa ya, alat kelaminnya itu juga harus disiram. Kalau berdiri mandi-mandi kan lipat-lipatannya itu enggak kesentuh air itu. Enggak kesentuh air. Bagaimana? Iya nun sewu harus mekangkang atau duduk disiram. Ketika mandi jangan kena suar. Nah, lipatan-lipatan orang perempuan itu kan ada yang bagian agak ke dalam, itu wajib itu ketika duduk jongkok ya. Duduk jongkok, ajurukong, padang, ya, diperkirakan itu yang kelihatan, itu yang wajib dibasahi ketika mandi besar. Telinga ini juga, kalau gak di anu sela-sela begini kadang gak masuk itu. Ya dasar mandinya. Ini namanya odik cakang, yang tak tahu caranya. Makanya di sini tak cukup hanya menyembah Allah, tapi harus tahu caranya. Tahu caranya ya harus belajar, harus ngaji. Banyak yang begini. Pakai mukena juga begitu, asal-asal pokok pasang melha ya. Mirang-miring sana sini. Ya dasar kalau sudah sampai auratnya kelihatan. Sampai di sini. Kadang kalau mau kenanya perempuan itu kan harus sampai sini tertutupnya, sampai dagu. Kadang sampai ke sini, nutupnya bagian sini. Kan kelihatan auratnya ini, ya tidak sah salatnya. Wudu begitu juga ya. Wudu seenaknya. Waktu di zakata. Dan menunaikan zakat. Ini caranya kita kalau ingin masuk surga juga melaksanakan atau menunaikan zakat. Zakat ini ya bagi yang kaya, Cuman banyak sekarang orang lupa mengeluarkan zakat, lebih mementingkan menuruti gaya hidupnya. Akhirnya zakatnya gak dikeluarkan. Ini sama halnya memakan hartanya orang miskin. Orang kaya lebih miskin daripada orang miskin. Karena apa? Karena haknya orang miskin juga dimakan, dipakai. Dosa, ya dosa. Masuk surga juga ya nggak mengeluarkan zakat nih. Tapi ya tunggu dulu, masuk neraka dulu. Asalkan yang pertama tadi sudah tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Tapi ya tunggu dulu.
digoreng dulu di neraka. Yang terakhir watasilur rahim, menyambung tali silaturahim. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan di pembahasan kali ini. Jadi menyambung tali silaturahim juga bagian dari cara untuk mendekatkan atau memudahkan kita bisa masuk surga. Jadi pertama menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan, mendirikan sholat, melaksanakan menunaikan zakat, dan yang keempat menyambung tali silaturahim. Insya Allah kita ini sudah melaksanakan walaupun belum sempurna. Hadis yang nomor 21. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamratin fa innahu barakatun. Kata Nabi, kalau kamu berbuka puasa maka usahakan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut atau yang dimakan adalah kurma. Jadi sunnah makan kurma ketika berbuka puasa dimakan pertama kali. Ya, jadi bukan es, bukan kopi, bukan rokok, bukan nasi, tapi kurma dulu. Karena apa kurma kok harus didahulukan ketika berbuka puasa? Karena di dalam kurma itu ada barokah. Nah, di sini secara diniyah, secara agama alasannya karena ada barokah. Secara ilmu kesehatan, kurma itu ketika dimakan pertama kali sebelum makan apapun ketika berbuka puasa dapat memberikan manfaat untuk kesehatan. Bisa untuk memperlancar pencernaan, kemudian bisa untuk mempersehat jantung kita dan organ-organ tubuh yang lain. Karena katanya ilmu kedokteran nih, kalau lama tidak makan, kan puasa itu lama kan tidak makan, kemudian dikasih kurma, itu bisa membuat diri kita, tubuh kita itu lebih sehat daripada makan yang lain. Jadi kalau umpama langsung minum es itu kaget katanya. Jadi lambung kita, perut kita itu kaget. Nah, karena kaget lama-lamaan akhirnya kurang sehat. Gini saja, kita umpamanya buka puasa langsung es ya, pasti nanti itu loyo untuk sholat, untuk tarawih dan lain sebagainya. Tapi kalau kurma yang dimakan dulu itu lebih menyegarkan. Nah, disinilah fungsinya sunnah Nabi makan kurma sebelum berbuka puasa, sebelum makan yang lain ketika berbuka puasa. Fa illam yajid tamran fal ma'u. Kalau tidak menemukan kurma, tidak punya kurma, ya maka air. Jadi kalau tidak punya kurma makan air. Jadi kalau makan kurma jangan makan setelah makan nasi, tapi makanlah di awal berbuka puasa. Fa innahu tahurun, karena air itu sangat bersih, suci ya, menyucikan juga. Waqala, dan Nabi bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dzirrahim thintani sadaqatun wasilatun haditsun hasanun. Kemudian Nabi Muhammad menambahkan hadisnya, menambahkan keterangannya bahwa as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu hanya bernilai sedekah saja, enggak ada nilai yang lain. Wa 'ala dzirrahimi thintani. Tapi kalau sedekah kepada sanak saudara pahalanya ada dua. Pertama sedekah pahalanya sedekah biasa. Yang nomor dua mendapatkan pahala menjambung tali silaturahim. Seperti yang kemarin saya jelaskan, kalau punya acara yang ada hubungannya dengan sedekah, ngasih berkat, acara pernikahan, kan acara makan-makan itu, acara khitanan, acara pengajian, acara hataman umpamanya, maka usahakan
dahulukan mengundang keluarganya. Jangan mendahulukan orang lain. Karena kalau mengundang orang lain itu hanya satu pahala, pahala sedekah saja. Tapi kalau mengundang keluarganya, maka ada dua pahala, yaitu pahalanya sedekah, yang nomor dua pahalanya menjalin tali silaturahim, menjalin tali persaudaraan. Makanya kalau di sini ada kerji ya, kerji atau tukang bantu-bantu ketika ada hajatan, biasanya kan keluarganya yang diundang, yang disuruh datang. Itu bagus itu, lanjutkan, teruskan. Ya kalau ngundang untuk dapat berkatnya sama juga, undanglah, utamakan saudaranya. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.